Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah beberapa pertemuan yang lalu kita bicarakan tentang begitu fananya kehidupan dunia, di mana setiap manusia pasti akan sampai pada saatnya dia akan meninggalkan berbagai macam aktivitas keduniaannya dan dia akan dihadapkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang tentunya sangat mengerikan bagi dirinya, mulai dari persoalan di alam kubur sampai seterusnya. Maka kita lihat ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahallah. Selanjutnya kata beliau, wa ba'dal bila mansyurun wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun. Dan manusia setelah mereka hancur lebur, jasad mereka di kubur itu, yaumal qiyamati rabbihim mahsyurun, maka pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waladal ardi alaihi muhasabuna bihadratil mawazin wa nashri suhufid dawawin. Dan ketika masa tersebut mereka akan dihisab dengan dihadirkan kepada mereka timbangan dan dibentangkan kepada mereka catatan-catatan amal perbuatan. Ahsahullahu wa nasuhu, di mana tindak tanduk mereka semua dalam kehidupan dunia itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rinci, wa nasuhu, sementara mereka sudah melupakannya. yakni manusia itu sudah lupa dengan aman perbuatan mereka, tetapi itu semua tidak lolos di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tayangan ulang, ada tayangan ulang. Kemudian kata Al-Imam Al-Muzani membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Mereka pada hari hisab itu kadarnya waktunya itu jika dibandingkan dengan waktu di dunia itu khamsina alfasanah, 50 tahun.
Lau kana ghairullahil hakim baina khalqihi lakinnallahu yalil hukma bainahum biadlihi. Sekiranya kalau Allah itu bukan hakim yang menghukumi makhluk, memberikan hukum dengan adil di antara makhluk-makhluknya, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukum di antara makhluknya atau di antara mereka dengan adil. Bimiqdaril qailati fid dunya, sehingga rasa yang lama atau waktu yang lama itu bagaikan orang istirahat siang, di istirahat sejenak di waktu siang saja di dunia. Wa huwa asra'ul hasibin, dan Allah itu maha cepat perhitungannya. Kama bada'ahu lahum min syaqawatin wa sa'adatin, sebagaimana awal permulaan Allah menciptakan mereka itu juga dengan sangat cepat. Maka di antara mereka ada syaqawatin wa sa'adatin, ada orang yang sengsara dan ada orang yang bahagia. Yauma idzin ya'udun, pada hari itu mereka semua dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau mereka kembali kepada Allah azza wa jalla. Al-Imam Al-Muzani menyebutkan ayat fariqum fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Maka ketika keputusan itu sudah selesai, mereka kembali kepada Allah azza wa jalla, maka pada saat itulah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada sekelompok manusia di surga dan ada sekelompok manusia yang terakhirnya itu mereka di nerakanya Allah azza wa jalla. Naam. Ikhwanna fid din, azani Allah wa iyyakum. Penggalan kalimat ini sesungguhnya masih mempunyai hubungan yang erat dengan dua kalimat di atas yang telah kita jelaskan pada beberapa waktu yang lalu. Hanya saja pada kalimat ini Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana kondisi manusia setelah mereka berpindah dari barzakh. Setelah mereka berpindah dari barzakh, yakni ketika mereka berpindah dari dunia, mereka di mana? Dari alam dunia mereka di alam barzakh. Apa yang mereka alami di alam barzakh? Kemarin telah dijelaskan bahwa yang mereka alami di barzakh itu diantaranya fitnah kubur, diantaranya himpitan kubur, ya, kenikmatan, ya, dan adab kubur. Nah, setelah masa ini berlalu, ya, apa yang terjadi? Mereka berpindah ke alam akhirat. Nah, ketika di alam akhirat itulah ditegakkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Peristiwa-peristiwa apa? Peristiwa hisab, peristiwa mizan, timbangan amal manusia. Kemudian peristiwa apa? Perhitungan amal manusia, lembaran-lembaran catatan amal perbuatan mereka dibentangkan ketika itu dengan berbagai macam kaifiatnya yang nanti kita jelaskan sebahagiannya. Kemudian juga Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa peristiwa-peristiwa itu terjadi dengan mudah dan sangat cepat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya peristiwa-peristiwa besar itu terjadi tidak bisa dipikirkan dengan kemampuan manusia. Sekiranya bukan Allah yang maha hakim, niscaya peristiwa itu tidak akan pernah bisa terjadi, karena tidak ada seorang makhluk pun yang mampu melakukan itu. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala adalah al-hakim yang maha adil, dan Allah menegakkan al-mawazin, Allah membentangkan catatan amal perbuatan manusia itu dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Allah mendolimi seseorang, bukan karena ada sentimen antara seorang makhluk dan seorang malaikat,
Tidak. Tetapi dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua terjadi. Akhirnya apa? Setelah melalui proses-proses itu, akhirnya harus ada yang ditentukan, bahagia dan sengsara. Dan mereka akan bermuara pada ujung dari setiap kebahagiaan atau ujung dari setiap kesengsaraan, yaitu mereka di surga atau mereka di nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebab itu kalau kita bicara, Ustadz, apakah hisab itu adalah termasuk di antara membentangkan catatan amal manusia, atau membentangkan amal catatan manusia adalah satu bagian yang lain daripada bagian proses hisab? Maka kita katakan membentangkan amal catatan manusia itu satu bagian yang lain daripada proses hisab. Jadi hisab itu ada beberapa. Hisab, membentangkan amal catatan manusia, kemudian dibentangkan timbangan kepada manusia. Ini proses-proses. Kalau ditanyakan mana yang lebih awal, tidak ada nas yang mengatakan urutannya secara jelas lebih awal. Jadi kalau ada yang menentukan urutannya, itu perkara ijtihadiyah. Perkara apa? Ijtihadiyah. Mafhum ya? Tidak ada nas yang mengatakan dia ditimbang dulu baru kemudian diberikan catatan, atau diberikan catatan dulu baru ditimbang, ya, dan seterusnya. Nah, kalau ada, maka itu hanyalah sifatnya ijtihadiyah. Naam. Ikhwanna fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita katakan bahwa manusia seluruhnya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana keadaannya ketika dia mati itu. Meskipun nanti dia sudah hancur lebur, berkeping-keping, atau dia mati di lautan, ya, tenggelam di tengah lautan, atau dia mati dalam keadaan terbakar sampai habis menjadi debu, tetapi ala kulli hal pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkannya. Allah Jalla wa ala akan membangkitkan dia. Dan ini adalah satu perkara yang yakin, satu perkara yang diyakini, dan bukanlah perkara yang hanya sebatas asumsi. Sebab itu di sini orang-orang kafir, mereka menentang perkara ini. Di antara mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayatnya, za'amal ladina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Ketika orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, tetapi katakanlah kepada mereka, bahkan Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala akan benar-benar membangkitkan kalian. Ini perkara kebangkitan. Perkara kebangkitan setelah kematian itu masuk dalam perkara iman terhadap adanya hari kiamat. Termasuk di antara perkara iman terhadap adanya hari kiamat. Ikhwanna fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ketika manusia dibangkitkan itu disebutkan di dalam hadis, ya, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan. Ya, sesungguhnya kalian itu akan dibangkitkan, akan dikumpulkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak menggunakan sandal, dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan tidak khitan, dalam keadaan tidak khitan. Maka ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Aisyah bertanya kepada Rasulullah terkait dengan aurat-aurat manusia. Ya, bagaimana dengan aurat kita? Orang datang enggak gunakan sandal, datang enggak berkhitan, ya, datang dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan telanjang. Bagaimana dengan aurat kita? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, menerangkan kepada Aisyah bahwa keadaan hari itu adalah keadaan yang manusia benar-benar tersibukkan dengan dirinya, sehingga dia tidak peduli lagi untuk melihat ke samping kiri dan kanan dia. Karena apa? Karena saking sibuknya. Ikhwan, ini menggambarkan kepada kita bahwa benar-benar peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Saya ingin katakan begini, dalam kehidupan dunia saja
itu kadang-kadang kita dihadapkan dengan satu peristiwa yang ngeri bagi kita, itu kadang kita sudah lupa dengan segala-galanya. Ya, kita sudah lupa dengan segala-galanya. Saya ingin sampaikan satu kisah nyata ketika di Ambon waktu itu terjadi gempa, ya. Terjadi gempa di Ambon itu manusia berlarian di tengah jalan, itu ada orang yang lari tanpa menggunakan pakaian, dia nggak tahu kalau dia itu lari tanpa menggunakan pakaian. Ada orang yang lari sambil mikul pakaian-pakaiannya itu, dan pakaiannya itu sudah jatuh habis dari tangannya, dia nggak tahu kalau pakaian yang dia pikulkan itu sudah jatuh habis dari tangan. Ada orang yang ketika terjadi gempa itu dia mau angkat anaknya untuk lari karena takut tsunami, itu yang diangkat bantal guling. Sampai di tempat baru kaget ternyata yang diangkat adalah bantal guling, bukan anaknya. Ini di dunia tentu tidak seberapa peristiwanya, seberapa dahsyat peristiwanya jika dibangkitkan dengan kondisi yang terjadi di hari kiamat, di akhirat ketika itu. Dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana betapa dahsyatnya kondisi itu sehingga manusia benar-benar terfokuskan dengan dirinya sendiri. Bagaimana dirinya itu selamat. Bagaimana dirinya selamat. Nah, maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kita katakan bahwa pada hari kiamat ketika hisab itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi kita katakan memperlakukan orang-orang mukmin itu sangat dengan baik sekali. Orang-orang yang beriman Allah memperlakukan mereka dengan lembut, yaitu Allah panggil mereka, Allah kumpulkan mereka, Allah tempatkan mereka di tempat yang terpisah sehingga disampaikan kepada mereka amalan-amalan mereka, ditanyakan kepada mereka, bagaimana amalanmu ini, bagaimana kemaksiatanmu ini, bagaimana kondisimu ini. Dia setelah mengakuinya semua, lalu Allah mengampuni dia tanpa seorang makhluk pun di situ tahu. Iya. Adapun orang-orang munafik, orang-orang kafir, benar-benar Allah membentangkan kondisi mereka di hadapan khalaik, di hadapan manusia yang banyak, sehingga aib-aibnya diketahui oleh orang, ya, sehingga aibnya diketahui oleh orang. Maka kita katakan di antara proses-proses ya Allah Subhanahu wa taala memeriksa amal-amal manusia, ya, di antara proses Allah Subhanahu wa taala memeriksa amal manusia itu ada orang yang catatan kebaikannya hanya, atau catatan-catatan buku catatan-catatannya hanya diberikan sepintas begitu saja, tapi ada di antara orang-orang yang ternyata dia diperiksa dengan pemeriksaan yang sangat detail. Dia diperiksa dengan pemeriksaan yang sangat detail sekali. Nah, oleh sebab itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, barang siapa yang diperiksa dengan detail catatannya, maka pasti dia akan diadab. Maka pasti dia akan diadab. Nah, barang siapa yang diperiksa hanya sekedar penampakan, di mana Allah Subhanahu wa taala berlaku lembut kepadanya, maka dia akan selamat. Naam. Maka ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, sebab itu kalau kita lihat para salaf tahu benar bahwa betapa ngerinya peristiwa ini, sehingga kerap kali kita dapati dalam tulisan-tulisan mereka, ya, ketika berbicara tentang betapa dahsyatnya manusia dihisab di hadapan Allah, itu di sana kerap kali ada doa-doa bagaimana supaya hisab manusia itu dihisab dengan hisaban yang yasirah, dengan hisab yang ringan. Bahkan mereka berdoa, seandainya Allah tabaraka wa ta'ala menghukum mereka, maka aib-aib mereka jangan dibentangkan di hadapan banyak orang ketika Allah azza wa jalla menghukum mereka. Kita lihat sebagaimana datang di dalam doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim An-Nakhai, ya, seorang imam dari kalangan tabi'in. Beliau pernah berdoa, Allahumma ij'alni indaka min arfa'i ibadik. Ya Allah, jadikanlah aku di sisimu termasuk hambamu yang paling tinggi derajatnya. Waj'alni fi a'yunin nasi min at'afi ibadik.
namun jadikanlah aku dalam pandangan manusia itu ya termasuk di antara hamba-Mu yang paling rendah. Waghfirli ma la ya'lamun, ampunilah aku terhadap apa-apa yang mereka tidak tahu. Ampunilah aku terhadap apa-apa yang mereka tidak tahu. Dan apa? Wala tafdahni bima ya'lamun, dan janganlah engkau mempermalukan aku dengan apa-apa yang mereka tahu. Nah, jadi jangan mempermalukan, maksudnya ketika di hisab di hadapan manusia banyak itu, jangan dibentangkan aib-aibnya sehingga dibongkar berbagai macam aibnya di hadapan orang sehingga itu mempermalukan dirinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memeriksanya dalam keadaan benar-benar menutup aibnya. Nah, begitu pula datang doa Abu Darda ya radhiyallahu taala anhu, pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an ukhriya abdan qad ihtada ala yadayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempermalukan seorang hamba yang telah mendapat hidayah melalui tanganku. Ini disebutkan seperti di dalam Ibnul Jauzi menyebutkan itu sampai-sampai kalau orang itu seorang yang dia mengajak orang lain kepada kebaikan di antara kalangan para ulama, itu mereka khawatir kalau nanti begitu di hari hisab, hari perhitungan, Allah Subhanahu wa taala membongkar keadaan mereka di hadapan orang-orang yang mereka ajak kepada kebaikan. Jadi ini ketakutan mereka bahwa jangan sampai Allah Subhanahu wa taala membongkar kejelekan-kejelekan mereka di hadapan orang-orang yang mereka mengajak orang-orang tersebut kepada kebaikan. Maka dari itu ada di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang di dunia dia menutup kekurangan aib seorang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan menutup kekurangannya pada hari kiamat. Jadi di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa memang ada orang-orang yang dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dengan hisab yang memang tersendiri, yang Allah tutup dari orang lain. Allah tutup dari orang lain. Tetapi ada orang-orang yang memang Allah hisab mereka di hadapan orang lain, ya, sehingga manusia itu tahu bagaimana kondisi sebenarnya orang tersebut. Wal iyadu billah. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kita lihat. Kemudian disebutkan di sini ya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa innallaha yudnil mu'min fayada'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadza fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza karrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halaka qala satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Yani ya, Allah Subhanahu wa taala itu mendekatkan orang yang beriman, kemudian Allah letakkan penutup untuk kepadanya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepadanya, apakah engkau tahu dosa ini? Apakah engkau tahu dosa ini? Apakah engkau tahu dosa ini? Dia katakan ya Allah, sampai dia tahu, dia sadari. Nah, setelah dia sadari bahwa ternyata ini dosanya banyak sekali, tidak luput. Semuanya yang dia sudah lupa pun di dunia ya dibentangkan ketika itu, dan dia tahu ini berarti hari kebinasaannya dia. Nah, begitu dia dalam keadaan putus asa, tahu bahwa ini adalah waktu dia akan binasa, apa kata Allah Azza wa Jalla? Di dunia dulu aku sudah tutup aibmu ini dari orang lain, maka hari ini aku ampuni dosamu ini. Subhanallah. Ya, coba antum bayangkan kalau setiap kali seorang dia bermaksiat kepada Allah lalu Allah bongkar kepada orang lain. Tidak ada manusia yang bersih dari suatu dosa di dunia ini. Seandainya setiap kali seorang dia melakukan dosa Allah bongkar, setiap kali dia lakukan dosa Allah bongkar, subhanallah, bagaimana keadaan kita? Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala di dunia ketika kita melakukan kemaksiatan Allah tutup. Begitu di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa tersebut. Ya, bagi orang-orang yang beriman, dan Allah memang sangat lembut terhadap orang-orang yang beriman, bahkan sampai, sekali lagi kita katakan, sampai ketika Allah akan menghukum mereka, orang-orang beriman karena dosa dan kemaksiatan mereka, itu Allah masih berlaku lembut kepada mereka. Iya, subhanallah. Itu karena apa? Karena keimanan yang mereka punyai itu.
menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala bersikap lembut kepada mereka. Maka di situ dikatakan aghfiru lakal yauma, hari ini aku ampuni bagi engkau dosa-dosamu. Fayu'ta kitabah hasanatihi, ya, maka ketika itu, setelah itu lalu diberikan kepadanya apa, catatan-catatan kebaikannya. Wa ammal kafir wal munafiquna fayaqulul ashhad, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu sebagaimana dalam firman Allah, haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala dzalimin, ya, di apa namanya, sebutkan sebagaimana dalam firman Allah, haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim, mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka, ala la'natullahi ala dzalimin, ketahuilah, ya, laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Ini memang benar-benar orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu benar-benar, ya, mereka tidak akan lolos dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyiksaan yang sangat ngeri sekali. Sebab itu, ya, kita lihat, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala apa namanya menerangkan bahwa orang-orang beriman mereka mendapatkan pemeriksaan dengan pemeriksaan yang, jadi hisab dengan pemberian catatan itu, pemberian catatan atau pembentangan catatan adalah bagian dari proses hisab, ya, bagian dari proses hisab ini yang harus dipahami dulu, ya. Nah, di dalam proses hisab itu ada salah satunya pemberian catatan amal-amal manusia setelah melalui proses-proses. Nah, sebagaimana di sini disebutkan orang-orang kafir mereka mendapatkan laknat Allah Azza wa Jalla, mendapatkan pemeriksaan yang sangat berat, sebagaimana datang dalam riwayat, ya, manukisal hisab udziba, barang siapa yang diperiksa dengan sangat teliti maka apa, dia pasti akan diadab. Jadi begitu diberikan catatan lalu diperiksa, ada orang yang catatan amalnya diperiksa teliti, ini bagaimana teliti, begitu satu-satu diperiksa, nah, itu pasti dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti dia diadab oleh Allah Jalla wa ala. Adapun orang-orang yang beriman, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, ya, atau mereka dihisab dengan apa, hisab yang ringan. Nah, disebutkan di dalam hadis, ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Ya'la dan Al-Imam Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal kafir la yuhasabu yaumal qiyamati yuljimuhul araq hatta innahu la yaqulu ya Rabb arihni walau ilan nar, ya, betapa dahsyatnya itu hukuman orang kafir, ya. Apa di situ disebutkan, sungguhnya orang kafir itu la yuhasabu yaumal qiyamah, dia benar-benar akan dihukum, akan dihisab pada hari kiamat itu sampai apa, yuljimuhul araq, dia ditenggelamkan oleh al-araq, oleh keringatnya itu, benar-benar penyiksaan yang sangat sampai keringatnya itu bercucuran dan dia ditenggelamkan oleh apa, keringatnya. Tapi penyiksaan berhenti tidak, terus begitu, hatta innahu la yaqul, sampai dia berkata, ya Rabb, ya Allah, arihdi walau ilan nar, yaitu apa, istirahatkanlah aku meskipun di neraka. Bisa bayangkan bagaimana keadaannya, subhanallah. Padahal neraka adalah siksaan yang sangat dahsyat, neraka adalah yang siksaan yang sangat dahsyat. Tetapi ketika dia mengalami penyiksaan, hisab yang begitu luar biasa, apa, hisab yang begitu ketat sampai sedemikian rupa, dia katakan, ya Rabb arihni walau ilan nar, ya Allah, istirahatkan saya sudah. Ini periksa sudah sangat ketat. Kalau di dunia seorang koruptor diperiksa 12 jam misalnya saja, itu sudah kira-kira mungkin sudah kita kasih pakai dia pampers, ya, dia sudah pakai apa namanya, bagaimana kondisi dia itu, mungkin selesai periksa langsung bisa meninggal, ya, di hadapan pengadilan. Tetapi begitu di akhirat tentu lebih dahsyat lagi, bagaimana orang ini sampai-sampai dia minta istirahat walaupun sudah cepat-cepat masuk ke nerakanya Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwata illa billah. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa yakum, kita lihat di situ wa asraul hasibin, ya, kata apa namanya, Allah itu maha cepat apa hisabnya, ya. Nah, di sini kita lihat kalau setelah Imam Muzani menyebutkan bahwa
orang-orang itu dihisab, beliau menyebutkan bihadratil mawazin, dengan diberikan apa? Dihadirkan kepada mereka timbangan amalan, dihadirkan kepada mereka timbangan amalan. Ya ikhwan, kita katakan timbangan amalan manusia atau al-mizan. Mizan itu makhluk apa bukan? Makhluk. Bagaimana sifatnya timbangan itu? Sifat timbangan itu disebutkan di dalam nas, dalam riwayat-riwayat, bahwa dia punya lisan. Dia punya lisan dan dia punya 2 daun timbangan. Lisan itu maksudnya apa yang kalau di dunia itu kalau kita lihat timbangan dengan 2 daun timbangan, jadi ada yang bergerak untuk menetapkan bahwa ini jarumnya ini dia apa? Dia sudah benar itu pas atau dia condong ke lebih berat atau dia condong ke yang lebih ringan. Dan itu benar-benar diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang. Ya, sebab itu kita lihat ya, disebutkan di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah Azza wa Jalla, kami akan benar-benar memasang timbangan itu dengan adil ya pada hari kiamat. Maka tidaklah ada seorang pun yang dizalimi, fala tudlamu nafsun syai'a. Tidak ada seorang pun dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbati khardal, meskipun apa? Sangat sedikit sekali berat biji sawi sekalipun tidak akan dizalimi. Ataina biha wa kafa bina hasibin. Yaitu apa? Pasti kami datangkan. Kalau dia punya amal kebaikan sedikit apapun, pasti kami datangkan di situ, pasti kami timbang. Ya, dia punya amal keburukan sedikit apapun, pasti kami datangkan untuk kami hitung, kami timbang di situ. Ya, tidak akan didolimi seorang pun. Atau kemudian apa? Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah bagi kami, bagi Allah Subhanahu wa taala, pembuat perhitungan yang maha adil dalam perhitungannya. Maksudnya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala di mizan itu tidak ada kedoliman sedikit pun. Artinya tidak ada amal kebaikan manusia yang tidak ditimbang, tidak ada yang luput, atau tidak ada keburukan manusia yang tidak ditimbang, tidak ada. Sampai kebaikannya sekecil apapun pasti, ya, keburukannya sekecil apapun juga pasti. Nah, persoalan yang ditimbang itu apa? Apa yang ditimbang? Amalnya saja, atau catatan amalnya, atau orangnya? Tiga-tiganya yang ditimbang. Yang ditimbang itu catatan amal, yang ditimbang juga apa namanya, amal-amalnya, yang ditimbang itu adalah orangnya, ya. Sebagaimana datang di dalam hadis apa namanya, hadis bitaqah. Hadis bitaqah yang ditimbang itu apa? Catatannya. Kemudian juga datang dalam hadis bahwa apa? Amal-amal manusia. Kemudian juga datang dalam riwayat bahwa manusianya diletakkan di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling terkuat di antara pembahasan para ulama adalah tiga-tiganya ditimbang di dalam timbangannya Allah Tabaraka wa taala dalam mizan itu. Nah, itu tentunya adalah satu peristiwa dari peristiwa-peristiwa hari kiamat ya. Kalau antum bisa dengarkan lagi kajian anak dalam bidang ini, bagus antum dengar kajian Syarhus Sunnah Al-Barbahari ya. Ketika kita bicara tentang timbangan itu, di sana panjang lebar kita sampaikan. Baik. Kemudian apa? Di situ setelah bihadratil mawazin, di situ kata Al-Imam Al-Muzani, wa nashri suhuf ad-dawawin, yakni di apa? Tebarkan catatan amalnya. Didatangkan timbangan lalu ditebarkan catatan amal. Ini catatan amal perbuatan manusia itu ditebarkan, diberikan, dan ada yang orang yang mengambil catatan itu dari kanannya, ada yang mengambil dari kirinya ya, dan seterusnya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amman utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah.
Ya, fi jannatin 'aliyah. Adapun orang yang di apa? Wa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, itu apa? Fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, dikatakan ini bukumu baca, catatanmu baca dia. Dia katakan ini dhanantu anni mulaqin hisabiyah, dan seterusnya, ya. Naam. Yaitu ayat menerangkan kepada kita proses bagaimana apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang itu catatan amal kebaikannya. Tapi ada juga orang yang diberikan dari sebelah kirinya. Wa amma man utiya kitabahu apa bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang yang diberikan kepadanya catatannya dengan tangan kirinya, dia berkata apa? Ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya ini tidak usah diberikan. Maksudnya kalau dia lihat ini benar-benar aduh ini apa tidak ada yang menguntungkan dia. Seandainya ini kalau tidak diberikan ya mungkin lebih bagus begitu, biar dia selamat, harapan yang dia inginkan. Ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kondisi kita ingin katakan begini, kondisi orang-orang kafir dan orang-orang munafik di hari kiamat itu mereka dipenuhi dengan hayalan dan hayalan. Yaitu apa? Keinginan dan keinginan, seandainya begini ya Allah begini dan begitu. Dia diliputi oleh hayalan. Dia mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin lagi bisa terjadi pada dirinya. Sebagai satu bentuk apa? Penyiksaan. Sebagai satu bentuk penyiksaan. Ya, dia mengharapkan sesuatu yang baik lagi seandainya itu bisa terjadi. Karena apa? Penyesalan atas apa-apa yang telah dia lakukan dahulu kala ketika dia masih berada di dunia. Ini seimbang. Sebenarnya apa wujud nyata daripada hayalan mereka dalam kehidupan dunia. Orang-orang yang tenggelam dalam kekafiran mereka, kemunafikan, itu orientasi hayalan mereka dengan dunia itu tinggi sekali. Ya, dia kenapa sampai begitu? Karena begitu dia punya hayalan terhadap dunia itu saking tinggi, melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti orang misalnya nih, dia pencari dunia, dia berhayal tinggi untuk mengumpulkan harta dunia sebanyak-banyaknya, akhirnya dia bakhil, dia pelit. Akhirnya dia apa? Pelit. Orang juga begitu, dia ketika dia pikir bahwa ini kalau waktunya ini dia gunakan untuk beribadah, dia gunakan untuk menuntut ilmu, wah ini sayang kalau dia pakai untuk kerja mungkin sudah ada keuntungan sekian-sekian. Akhirnya dia lalai daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu bentuk penyiksaan kepada dirinya di akhirat itu dia apa penyesalan dengan hayalannya itu muncul. Ya, seandainya aku bisa dikembalikan lagi ke dunia, seandainya aku tidak menerima siksaan ini, seandainya aku demikian, seandainya aku, dia tersiksa dengan penyesalannya. Dia tersiksa dengan apa? Penyesalannya. Naam. Kemudian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, setelah diberikan, ada yang diberikan dari kanan, ada yang diberikan dari kiri sebagai satu bentuk pemuliaan dan satu bentuk penghinaan, dan ada juga yang apa? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, ada yang diberikan dari belakang, ya. Ada yang diberikan dari belakang, fasawfa yad'u thubura. Nah, ini tentu apa namanya? Dia akan berteriak ya dengan luar biasa sekali, wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Imam Al-Muzani menyebutkan di sini wa ahsallahu wa nasuhu, yaitu mereka apa? Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghitung semuanya meskipun mereka sudah melupakan dari apa-apa yang mereka lakukan. Ya memang kita lupa ya, kita lupa kemaksiatan yang kita lakukan itu lupa, baik sengaja atau tidak sengaja. Bayangkan dari mulai kita mukallaf itu kira-kira umur misalnya 10 tahun sampai sudah umur 40 tahun apa 50 tahun, kira-kira kita ingat semua enggak kelalaian kita? Ya, enggak ingat. Ya, yang kita sudah lupa, dan kadang-kadang yang kita lupa yang besar-besar juga kita lupa, bukan yang kecil-kecil saja. Tapi ketika hari itu apa? Semuanya dihadapkan di hadapan Allah. Yang sudah kita lupa, yang sudah kita tidak tahu sama sekali, benar-benar dihadirkan. Ya, ada tayangan ulang. Ada apa? Tayangan ulang. Maka subhanallah, ya hendaklah seorang mukmin dia berhati-hati, jangan sampai ketika Allah Azza wa Jalla mengembalikan dia di hari kiamat, Allah bentangkan catatannya dan ditampakkan kepadanya penuh dengan apa? Kelalaian-kelalaian. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini penegasan. Ucapan Al-Imam Al-Muzani membawa ayat ya. Beliau membawa ayat. Ini
apa namanya? Di sini surat Al-Ma'arij ya. Iya. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, di cetakan Anani dia dikasih nomor ayat dan nama ayat ini surat Al-Ma'arij ya. Iya. Kalau anak iya. Siapa yang hafal? Kita ndak hafal. Iya. Anak ndak hafal. Tapi ini surat Al-Ma'arij. Yaitu tentang apa pada hari itu? Lamanya itu khamsina alfasanah, 50 tahun. Ini sebenarnya Imam Muzani ingin menerangkan kepada kita masa berdirinya makhluk di hari kiamat itu. Iya. Setelah beliau menyebutkan perhitungan, beliau menyebutkan didatangkan mizan, beliau menyebutkan lembaran catatan itu dibentangkan, beliau menyebutkan bahwa Allah menghitung semuanya, lalu beliau ingin menerangkan kepada kita berapa lama waktu mereka berdiri di situ. Tapi beliau menyetir ayat. Beliau menyetir ayat. Apa kata beliau di sini? Beliau membawa ayat ini dalam apa? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Yaitu ukuran waktunya itu apa? 50.000 tahun. Subhanallah, 50.000 tahun manusia berdiri di situ. Ya, mengalami proses-proses tersebut ya. Nah, ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ya, yaitu ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itu tidakkah mereka ini menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan ya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Mereka dibangkitkan apa? Pada hari yang agung, hari yang dahsyat, hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari ketika manusia itu mereka berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Dan apa antum tahu ketika mereka berdiri? Matahari didekatkan kepada manusia. Ketika di mahsyar itu, matahari didekatkan kepada manusia. Sampai-sampai apa yang terjadi? Di antara manusia itu ada yang mereka dipenuhi oleh keringat mereka, ada yang keringat itu sampai di mata kakinya, ada yang sampai di betisnya, ada yang sampai di pinggangnya, bahkan ada yang ditenggelamkan oleh apa? Keringatnya. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Benar-benar dahsyat. Coba antum bayangkan bagaimana orang berdiri di bawah terik panas dan keluar keringatnya, tapi yang saking sampai dia ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Benar-benar luar biasa yang tidak bisa dibayangkan bagaimana ngerinya ya kondisi pada hari tersebut. Nah, ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Tapi kalau begitu bagaimana? Apakah semua orang mendapatkan posisi yang sama? Kita katakan iya, semua orang berdiri dalam kondisi yang sama. Hanya saja ketika mereka menghadapi kondisi itu, ada orang-orang yang diringankan oleh Allah, yaitu orang-orang beriman. Ada orang-orang yang memang mereka mengalami keadaan yang sangat berat sekali. Nah, maka diringankan apanya? Diringankan kadar waktunya. Kalau orang-orang beriman itu diringankan kadar waktu. Jadi maksudnya itu terasa sebentar saja bagi mereka. Pertama, dan juga kadar siksaannya ya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Jadi orang-orang beriman ketika mereka berdiri di mahsyar itu mereka mengalami perlakuan yang sangat baik sekali oleh Allah. Yang pertama, Allah ringankan rasa beban itu dari mereka. Jadi kalau orang kafir ketika dia berdiri di bawah terik matahari yang sangat dekat itu tersiksa panas yang luar biasa, keringat bercucuran dan seterusnya. Orang-orang mukmin tidak merasakan sama sampai apa yang mereka rasakan, kadar hukumannya. Yang kedua, kadar waktunya. Kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka merasakan kadar waktunya itu 50.000 tahun lamanya mereka berdiri dalam keadaan demikian, maka orang-orang beriman itu dia merasakan sangat singkat sekali. Di sini diterangkan oleh Al-Imam Al-Muzani di sini kata beliau bawa ayat di situ ya. Di mana tadi itu? Law kana ghairullahil hakim baina khalqihi lakinnallahu yalil hukma bainahum biadlihi bimiqdaril qailati fid dunya. Saya ukuran al-qailati fid dunya, orang istirahat siang saja, namanya kailulah itu kan tidur siang ya. Ya maksudnya tidur yang sangat sedikit saja di waktu siang. Ini orang dalam keadaan dia berdiri dalam keadaan
apa al-qailah, yakni dia berdiri dalam keadaan maksudnya istirahat sebentar saja di siang hari itu, ya, di dalam kehidupan dunia. Apa yang dirasakan oleh orang-orang beriman? Ini yang dirasakan. Jadi kalau orang kafir, orang munafik, dia rasakan 50.000 tahun lamanya berdiri dalam kondisi demikian. Orang beriman, dia Allah ringankan waktu itu bagi dia sehingga dia merasa sebentar saja seperti dalam kehidupan dunia itu, sebentar. Ya. Kenapa bisa kayak begitu? Ya di sini disebutkan, ya, Al-Imam Al-Muzani membawa ayat wa huwa asraul hasibin. Allah itu maha apa? Cepat hisabnya. Allah maha cepat hisabnya, kama bada'ahu lahum. Sebagaimana Allah awal mula menciptakan mereka. Maka setelah itu min syakawatin, ya, wa sa'adatin, ada yang sengsara, ada yang bahagia. Yauma idzin yaudun, pada hari itu setelah semua proses itu selesai, mereka dikembalikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan terakhir, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Masuk surga dan masuk neraka. Itu setelah melalui semua proses-proses yang ada di hisab tersebut. Naam. Baik. Ilahuna ikhwana fid din azani Allahu wa iyyakum, ya. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita insyaallah taala, dan bagi antum yang apa namanya ingin apa memahami lebih dalam dengan nas-nasnya tentang buku Syarh Sunnah Al-Muzani yang kita apa pelajari ini, antum tunggukan nanti beberapa saat kemudian, mudah-mudahan ketika kita tamat tulisan ana sudah bisa keluar di syarah kitab ini. Sekarang lagi digarap insyaallah, ya, mudah-mudahan keluar syarahnya lebih jelas, antum bisa tambah faedah, ya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ilahuna naktafi bihadzal dars. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.